semuanya, selamat datang di Lensa Nalar. Karena ketika nalar bicara, bukan sekedar suara. Untuk episode kali ini adalah kelurahan yang bukan hanya berfokus pada layanan publik, tapi juga melangkah jauh dengan menghadirkan ruang inklusi bagi teman-teman disabilitas melalui kolaborasi. Hari ini kita akan berbincang langsung dengan Lurah Lemah Mekar, yaitu Bapak Umar Dhani SH.MAP. Beliau merupakan alumni dari MAN 2 Ciwaringin Cirebon dan sarjana hukum dari Universitas Wiralodra serta Magister Administrasi Publik di Universitas 17 Agustus. Dan tentunya langsung aja kita mulai obrolannya bersama Bapak Umar Dhani SH.MAP. Selamat datang Bapak di Lensa Nalar. Apa kabarnya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Bapak. Tentunya di segmen pertama ini kita mau lebih mengenal terlebih dahulu sosok yang berada di balik atau berada di belakang Kelurahan Lemah Mekar yang indah ini. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Umar Dhani, luar biasa. Bapak, boleh diceritain sedikit Pak, mungkin bagaimana perjalanan Bapak sebelum menjadi lurah di Lemah Mekar ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya di kantor Kecamatan Cantigi, kemudian 2015 saya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu. Sampai 2021, kemudian saya pindah ke Cikedung sampai 2024 ya. Kemudian sekarang saya di Lurah Lemah Mekar. Wah, luar biasa. Tapi dilihat dari backgroundnya ini, Bapak dari historisnya, sepertinya Bapak asli Cantigi ya Pak? Ya, saya asli Cantigi Indramayu. Wah, kita langsung aja di pertanyaan pertama ini, kalau misalkan melihat dari Lemah Mekar ini, menurut Bapak sendiri, apa sih yang menjadi keunggulan utama untuk membedakan Kelurahan Lemah Mekar ini dengan kelurahan yang lain ada di Indramayu ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi sebelum saya menjawab apa sih keunggulannya, pertama bahwa di Indramayu itu ada 8 kelurahan. Oh iya. Salah satunya adalah Lemah Mekar dengan jumlah penduduk yang terdata kita itu 9.023 jiwa. Wow. Ini jumlah penduduk resmi. Iya. Belum menghitung pendatang. Pendatang itu maksudnya anak-anak sekolah yang ngekos, kemudian perusahaan-perusahaan. Karena di Lemah Mekar ini banyak perdagangan dan jasa, karena ini kan kelurahan. Kedua, Kelurahan Lemah Mekar ini terluas kedua setelah Kelurahan Margadadi. Jadi jumlah penduduknya jumbo, juga luas wilayahnya cukup luas. Yeah. Sekalipun demikian, Kelurahan Lemah Mekar walaupun sifatnya kelurahan, tapi ada beberapa blok ya, yang masih banyak masyarakat yang hidup di bantaran sungai, di mana ekonominya perlu dibantu sebagai keluarga penerima manfaat. Di antaranya itu di sepanjang Kali Ceblok. Yeah. Nah, itu masuknya RW 9. Atas kondisi itu, pertama, kami melakukan kolaborasi dan sinergi. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa masyarakat yang di Kelurahan Lemah Mekar, khususnya ada di pinggiran sungai itu, dia mendapatkan penghasilan tambahan. Kebanyakan dari yang hidup di Ceblok itu, di Sungai Ceblok itu, dia mengambil eceng gondok, yeah, kemudian dijemur. Tiap hari itu dia dapat 2 kintal, ketika dijemur itu cuma jadi 20 kilo. Yeah. Dengan harga 5.000 per kilo, jadi dia punya penghasilan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu cuma 100.000. Yeah. Di mana harga-harga mahal. Betul. Oleh karena itu, pertama, kami melakukan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah melalui Bapeda untuk melakukan pengentasan kemiskinan, yeah, agar penghasilan mereka meningkat. Alhamdulillah kemarin kami sudah dikumpulkan di Aula Bapeda dengan perwakilan masyarakat, kemarin juga pelatihan. Ke depan
mudah-mudahan di area Kelurahan Lemah Mekar, khususnya di sepanjang Kali Ceblok dan beberapa lokasi seperti di RT 1 RW 8 Samsu, ini mendapatkan pekerjaan, kemudian mendapatkan penghasilan yang layak. Yang kedua, kami juga berkolaborasi dengan PT Pertamina Internasional RU 6 Balongan. Wow, iya. Untuk apa? Untuk pertama, memberdayakan teman-teman disabilitas tunarungu. Iya. Mengapa? Karena teman-teman disabilitas ini dia ada semacam apa ya, kurang confident ya, kurang percaya diri dia untuk bergaul dengan lingkungannya. Oleh karena itu kami berkolaborasi dengan PT Pertamina itu untuk mengadakan pelatihan, dan alhamdulillah sekarang di Istiqomah itu ada yang disebut kedai istimewa. Wow, iya, teman istimewa. Teman istimewa khusus untuk teman-teman disabilitas yang tunarungu. Bahkan sekarang tidak dari Kelurahan Lemah Mekar saja, dia melakukan usaha ya. Semua pekerjanya adalah teman-teman disabilitas. Kemudian Kelurahan Lemah Mekar juga melakukan pelayanan ya. Pelayanan inklusi, pelatihan. Jadi teman-teman karyawan Lemah Mekar sudah bisa bahasa isyarat, Bisindo. Jadi kalau punten ada teman-teman disabilitas yang ke sini, insya Allah kita melayani dengan baik dan kita bisa mengerti bahasa mereka, sehingga Kelurahan Lemah Mekar ini sebagai kelurahan yang ramah teman-teman disabilitas. Betul. Baik dari sisi pelayanan juga dari sisi pemberdayaan. Dan saya dapat konfirmasi dari teman-teman CSR Pertamina yang melakukan pelatihan bahasa isyarat ini baru satu-satunya kelurahan di Kabupaten Indramayu. Luar biasa, Kelurahan Lemah Mekar, keren banget ya. Dan tentunya juga di bawah naungan Bapak Umar Dhani. Ya, terima kasih. Keren sekali Bapak ini. Dan tentunya Pak, kalau misalkan tadi itu adalah tiga ya Pak, tiga keunggulan utama yang mungkin sebetulnya punya keunggulan-keunggulan lain dari Lemah Mekar ini. Tapi di balik itu semua ada nilai atau prinsip apa yang menjadi fondasi pembangunan di Lemah Mekar ini Pak? Fokus kepada pelayanan publik, pemberdayaan warga, atau penguatan ruang inklusinya sendiri? Jadi kami di Kelurahan Lemah Mekar itu di samping pemberdayaan dan inklusi juga melihat bahwa partisipasi masyarakat itu tinggi. Contohnya apa? Misalnya sekarang mengatasi banjir. Partisipasi warga agar tidak banjir, dia gotong royong, membersihkan saluran, kemudian pengadaan mesin, itu tinggi partisipasi masyarakatnya. Kedua, dalam hal inklusi, ya kami berharap teman-teman yang kurang beruntung dari sisi ekonomi, pemberdayaan baik support dari pemerintah Kabupaten Indramayu atau dari teman-teman perusahaan CSR itu bisa memberdayakan dari sisi bagaimana mengubah mindsetnya supaya ekonomi mereka dari waktu ke waktu bisa naik. Kemudian di samping pemberdayaan itu juga pelayanan. Pelayanan kami sudah disampaikan di awal, inklusi itu berkeadilan, melayani semua tanpa pandang bulu. Dan kami siap untuk melakukan itu. Wah, luar biasa. Jadi ini buat pemerintah daerah, langsung aja hubungi Bapak Umar Dhani karena beliau sudah sangat siap untuk hal-hal yang tentunya pemberdayaan seluruh masyarakat Kelurahan Lemah Mekar ya Pak ya. Dan khususnya juga menjadi salah satu atau bahkan mungkin menjadi satu-satunya kelurahan yang sudah peka terhadap inklusi. Iya, terima kasih. Oke, mungkin di segmen berikutnya ini Pak, saya seperti yang kita tahu sendiri ya Pak, seperti yang kita tahu bahwa teman istimewa ini ada di daerah Lemah Mekar yang Bapak sudah ceritakan ini Pak. Dan itu juga menjadi ruang inklusi yang dijalankan Lemah Mekar bersama Pertamina tentunya. Begitupun data yang kami dapat dari Susenas,
presentasi populasi disabilitas di Jawa Barat ini berada di kisaran 6-9%, Pak. Iya. Nah, jika ditarik ke Indramayu, angka itu berarti jumlahnya sudah mencapai ratusan ribu jiwa mungkin ya, Pak ya. Jadi saya tuh cukup penasaran nih, Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah bagaimana awal terbentuknya ruang inklusi ini? Apakah muncul sebagai respons kebutuhan dari warga atau inisiatif dari pemerintah kelurahan sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Jadi perlu diketahui bahwa di Kelurahan Lemah Mekar terdapat 2 sekolah SLB. Satu di Jalan DI Panjaitan, yang satu di Pahlawan. Dari kedua sekolah itu, sekitar siswanya 470 teman-teman disabilitas. Dan itu tidak dari Kelurahan Lemah Mekar. Oleh karena itu kami berkunjung bagaimana menyiapkan teman-teman disabilitas, teman-teman yang berkebutuhan khusus ini, sehingga dia pada saat keluar setara dengan SMA itu dia bisa mengakses sebagai zon politikon, sebagai makhluk sosial. Dia bisa mengakses pasar, dia bisa berkehidupan seperti layaknya banyak orang. Dan saya melihat itu harus difasilitasi oleh pemerintah, sehingga memastikan bahwa dari sekolah sudah diprogram bahwa mereka siap untuk bergaul seperti teman-teman umumnya. Betul. Kebetulan di Kelurahan Lemah Mekar itu ada pemuda, tokoh entrepreneur, itu namanya Sespri Maulana. Ya. Kami kemudian melakukan komunikasi dan alhamdulillah PT Pertamina RU 6 Balongan merespon dengan baik sampai sekarang terus berjalan, dan ada kedai istimewa itu di mana dikelola 100% oleh teman-teman disabilitas. Program ini semoga terus dilanjutkan untuk memastikan keadilan untuk semua. Keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Jadi kembali lagi dengan Pancasila kita ya, Pak. Yang tentunya keadilan ini rata untuk teman-teman disabilitas juga. Betul. Kita hanya dibedakan dengan mungkin cara berkomunikasinya dan juga fasilitas ini ya, Pak ya, yang menunjang teman-teman disabilitas kita untuk bersosialisasi dan juga bahkan bisa kita ajak untuk bekerja juga. Betul. Nah, di sini Pak ada dampak paling nyata apa yang sudah terlihat dari program ini gitu Pak? Dari program ini baik berupa kegiatan, layanan baru, pelatihan atau perubahan cara pandang masyarakatnya mungkin ada. Terima kasih ya. Awalnya memang melibatkan teman-teman disabilitas itu butuh proses. Meyakinkan keluarga, meyakinkan yang bersangkutan. Betul. Keluarga yang bersangkutan pun awalnya dia kurang confident, dia kurang percaya diri bahwa dia dapat melakukan aktivitas-aktivitas di luar itu. Tetapi dengan apa yang kita lakukan, dukungan kemudian dari tokoh pemuda, alhamdulillah mereka dapat melakukan aktivitas, bahkan termasuk aktivitas usaha. Dan mereka tidak menyangka sampai hari ini bisa melakukan banyak pekerjaan dan mendapatkan penghasilan bulanan. Luar biasa. Itu yang tidak terbayang sebelumnya. Walaupun butuh proses, tapi menurut saya itu adalah sebuah dampak yang positif. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu teman-teman disabilitas banyak yang terlibat dan dapat berkarya seperti teman-teman lainnya. Betul, amin, amin. Tentunya kembali lagi ini merupakan dari awalnya inisiatif dari kelurahan untuk melihat teman-teman yang ada di SLB di Jalan DI Panjaitan dan Pahlawan ini. Awalnya mungkin Bapak ingin tahu apakah fasilitas dan juga pelayanannya sudah sesuai. Kemudian timbul acara program-program yang mungkin berkolaborasi, salah satunya dengan PT Pertamina ini yang menjadi wujud nyata bahwa Lemah Mekar merupakan kelurahan yang terbuka untuk ruang inklusif ya Pak. Dan mungkin respon dari masyarakatnya terutama dari keluarga difabel dan komunitas serta warga sekitar sendiri setelah program ini berjalan gimana Pak? Apakah full semuanya itu merasakan kebahagiaan gitu respon masyarakatnya atau ada rasa-rasa yang sepertinya mungkin kurang baik untuk didengar gitu? Ya, respon keluarga dan masyarakat luar biasa. Luar biasa.
sesuatu yang belum pernah terjadi, kemudian diwujudkan, dan saya bersyukur atas respon-respon keluarga, respon-respon masyarakat, termasuk respon yang bersangkutan. Jadi menambahkan semangat buat Bapak menjalani program-program ini ya Pak. Pastinya. Alhamdulillah. Jika seperti itu, semoga masyarakat atau daerah lain terinspirasi oleh Kelurahan Lemah Mekar yang dinaungi oleh Bapak Umar dan ini. Setelah podcast ini mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Baik Pak, mungkin kita lanjut ke segmen berikutnya. Di segmen 3 ini kita akan sedikit membahas mengenai dampak validasi dan juga replikasinya. Dan yang pertanyaan pertama kembali adalah apakah sudah ada kelurahan lain yang mungkin datang atau berkunjung ke Kelurahan Lemah Mekar yang ingin mengobservasi atau belajar dari program ini, dan pertanyaannya apa yang mungkin biasa mereka ajukan kalaupun tidak berkunjung, misalnya telepon nih dari kelurahan lain, gimana caranya gitu? Iya, terima kasih. Pada saat kita melakukan pelatihan, kemudian kita di kedai istimewa, itu banyak dari pegawai kecamatan yang ikut juga. Karena kita ini di 2024, alhamdulillah banyak, ada beberapa prestasi ya. Kita juara 1 memperoleh pemungutan PBB terbaik sekecamatan Indramayu. Berarti 10 desa dalam ukuran kita juara 1. Sebelumnya yang saya tahu belum pernah. Di 2025 berarti 2024 juara 1. Yang kedua, kita lomba Siskamling juara 1 Kabupaten Indramayu. Besok itu diundang, mudah-mudahan menjadi juara 1 Provinsi Jawa Barat. Amin. Dan yang terakhir, kita ini juara 2 sinergitas. Sinergitas Kelurahan Lemah Mekar ini juara 2. Itu salah satunya adalah mengunjungi kedai istimewa. Teman istimewa. Dan banyak konfirmasi dari mereka, pemberdayaan ini bisa berjalan ini, bisa sesukses ini. Saya bilang ini kolaborasi, ini inklusi. Kami ingin memperlakukan semuanya sama, dan mereka pengen memulai program ini, pengen mengikuti program ini dengan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di sekitarnya atau dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan nanti diikuti oleh kelurahan-kelurahan lain untuk melakukan tindakan-tindakan inklusi, terutama untuk teman-teman kita yang disabilitas. Amin. Berarti sudah pernah ada ya Pak ya dari kelurahan lain yang bisik-bisik, gimana caranya gitu sudah? Sering ya, Pak? Teman-teman telepon, informasi yang dapat, izin. Pak Bupati Luki Hakim juga pernah nongkrong di Teman Istimewa. Teman Istimewa. Luar biasa. Sebelum jadi bupati dan sekarang sudah terpilih. Mudah-mudahan bisa berkunjung lagi. Mari Bapak. Apakah program inklusi ini sedang diarahkan menjadi model kebijakan permanen yang tentunya dalam pemerintahan daerah atau pemerintahan kelurahan agar tidak sepenuhnya bergantung pada sponsor atau CSR? Oh ya, terima kasih. Jadi kami tidak hanya inklusi aja ya, tetapi pemberdayaan masyarakat yang dalam tanda kutip belum beruntung ekonominya yang saya sebutkan tadi dibantu oleh pemerintah daerah. Tapi dalam hal pemberdayaan, baik masyarakat di sepanjang Kali Ceblok maupun teman-teman inklusi itu dibatasi waktunya. Sehingga ketemu pada suatu ketika mereka itu dapat melakukan tindakan-tindakan sendiri, usaha sendiri, tidak dibantu lagi baik oleh pemerintah daerah maupun oleh PT Pertamina. Insya Allah saya targetkan 2026 teman-teman yang berkebutuhan khusus dia sudah bisa mengelola sendiri usahanya, sudah bisa mengelola sendiri kedainya, dan dia dapat penghasilan yang cukup yang menjadi kabar baik bagi keluarganya. Termasuk saya juga terima kasih kepada pemerintah daerah, nanti pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu itu atau keluarga penerima manfaat itu akan dibatasi waktunya, sehingga ada suatu kondisi di mana benar-benar pemerintah itu menghantarkan sampai batas tertentu, dan dia dapat memelihara usahanya, memelihara
kemampuannya untuk dapat meningkatkan ekonomi secara mandiri. Amin. Berarti ini sedang berjalan. Sedang untuk berjalan mengarah ke kemandirian, dan kemandirian. juga menjadi program permanen dari kelurahan sendiri. Ya, saya pengen 2026 itu dia dapat mengelola sendiri. Ya. Tidak tergantung lagi, karena dari sisi mindsetnya, dari sisi pengetahuan, dari skillnya ya. itu kami yakin. Ya. Mereka dengan teman-temannya dalam suatu kelompok itu dapat mandiri. Betul, betul. Hasil dari pelatihannya itu ya, Pak ya. Amin. Kita doakan semoga teman-teman tuli, teman-teman disabilitas lainnya juga bisa mengikuti dan juga menjadikan ruang inklusi ini kesempatan untuk mereka bisa berdaya. Amin, ya, Pak ya. Amin, amin. Dan berikutnya nih Bapak, untuk segmen berikutnya kita udah pindah lagi ke segmen 4 nih Pak. Untuk merespon isu lokal yang terkini ini Pak. Jadi selain ruang inklusi yang dibahas tadi ini Pak, ada stakeholder siapa saja yang berkolaborasi dengan Kelurahan Lemah Mekar, misalnya ada perusahaan apa saja gitu Pak, bisa dipaparkan mungkin Pak, siapa saja yang bekerja sama dan berkolaborasi dengan Lemah Mekar. Iya. Terima kasih. Saya berharap karena pemerintah kelurahan khususnya Lemah Mekar ini tidak bisa melakukan semua. Iya. Oleh karena itu kami menganggap penting kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan perusahaan-perusahaan di sekitar. Sampai hari ini yang sudah melakukan tindakan-tindakan punten ya, dalam tanda kutip nyata, itu baru PT Pertamina RU 6 Balongan dan tentunya pemerintah Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu kami mengajak menuju Kelurahan Lemah Mekar zero stunting, menuju Kelurahan Lemah Mekar zero gizi buruk, menuju Kelurahan Lemah Mekar zero pengangguran, bumil meninggal karena ada, menuju pengangguran semakin terkurangi, menuju ekonomi semakin meningkat. Kami berharap perusahaan-perusahaan yang ada di Lemah Mekar ikut mengambil bagian dari itu. Punten, misalnya di Kelurahan Lemah Mekar itu ada Bank BRI, ada Bank BJB, ada Bank Mandiri, ada Jogja, dan ada perusahaan lainnya. Semoga setelah podcast ini ditayangkan, duduk bersama bagaimana menuju Lemah Mekar menjadi generasi yang berdaya saing, pendapatan masyarakat dari ke waktu meningkat, kesehatannya juga meningkat. Mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari semua perusahaan di Kelurahan Lemah Mekar. Amin. Yang tentunya juga tujuannya untuk kemajuan Indramayu. Indramayu, Pak ya, Indramayu Reang. Indramayu Reang. Dan tentunya Lemah Mekar ini ada di tengah-tengah Indramayu. Pak. Seharusnya bisa menjadi pusat. Kita itu juga ke Pendopo itu 1 kilometer. Sangat dekat sekali. Sangat dekat ya Pak. Nah kemudian ini Pak, ada program apa saja yang saya tahu kemarin itu sempat ada pelatihan dari Akademi BP Taskin. Betul ya Pak? Betul. Kemudian ada program apa lagi tuh Pak? Kayaknya keren-keren banget ya programnya. Ya, kemarin itu saya dihubungi Bapeda dan saya langsung berkunjung dengan masyarakat ke sana menginformasikan bahwa BP Taskin melalui pemerintah Kabupaten Indramayu, melalui Bapeda itu melihat banyak orang yang melakukan pekerjaan pekerjaan eceng gondok itu. Oh iya, pemanen mungkin. Iya, eceng gondok itu dia jemur 7-8 hari baru kering. Yang saya sebutkan di awal itu, dia bekerja dari 8 pagi sampai 8 sore, itu basahnya dapat 2 kintal. Nah, tapi keringnya 20 kilo itu dijual langsung ke, katanya sih ke penjual itu, pengepul itu 5.000. Berarti saya hitung cuma 100.000. Nah, kemudian saya datang ke namanya Pak Darwan yang melakukan tindakan itu. Testimoni Pak Darwan berharap pekerjaan dia motongin eceng gondok itu bisa diubah menjadi yang punya nilai. Oh, baik. Dan alhamdulillah pemerintah daerah Indramayu, Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim melalui Bapeda merespon itu. Dan ini menjadi pilot project. Mudah-mudahan pilot project ini sukses.
memastikan orang-orang yang punten dalam tanda kutip kurang mampu di sepanjang bantaran itu dengan pekerjaan-pekerjaannya yang tidak berubah, tapi dengan pelatihan yang dilakukan oleh Bapeda, kemudian mindsetnya dibuka. Mindsetnya teman-teman yang di sepanjang Kali Ceblok itu dibuka mindsetnya, dengan pekerjaan yang sama mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Iya, amin. Yang tentunya juga tadi yang diharapkan Bapak Darwan itu menjadi nilai. Menjadi nilai, sehingga dia tidak dibayar sehari 100.000, 8 pagi sampai jam 8 malam itu baru motonginya. Belum menjemurnya 7 sampai 10 hari. Betul, belum ngiket-ngiketnya. Belum ngiket-ngiketnya. Mudah-mudahan program pemerintah daerah ini berkelanjutan. Amin. Respon masyarakat sudah bagus, banyak testimoni yang setelah dilakukan pelatihan oleh Ibu Kaban dari Bapeda, mereka terbuka bahwa mindsetnya tidak menjadi pekerja, tetapi menjadi pengusaha UMKM. Betul, amin. Yang tentunya juga ini harus disosialisasikan secara merata ya Pak, di daerah-daerah yang mungkin sama gitu, yang potensinya sama. Saya pikir mungkin daerah yang ada potensi ecengnya ini bukan hanya di daerah Ceblok aja ya Pak. Jadi semoga aja ini bisa disosialisasikan secara merata dan juga wujud nyata menjadi pengusaha ini sebagai nilai yang diharapkan oleh Pak Darwan dan juga rekan-rekan Pak Darwan menjadi realita. Yang tentunya untuk memajukan masyarakat Lemah Mekar sendiri. Amin. Nah, nggak kerasa ya Pak? Nggak kerasa banget, kita udah ngobrolin panjang banget, mulai dari keunggulan sampai dengan program-program yang dimiliki oleh Kelurahan Lemah Mekar ini dengan keterbukaannya bersama dengan ruang inklusif ini, dan juga kolaborasi dengan stakeholder yang mungkin ada di daerah Lemah Mekar. Dan di segmen terakhir ini Pak, menjadi segmen penutup kita pada episode kali ini, yaitu kira-kira Bapak pelajaran apa yang bisa dipetik dari warga Indramayu sendiri dari perjalanan Lemah Mekar, bahwa perubahan sosial dan kolaborasi ini bisa dimulai dari level kelurahan? Ya, terima kasih Mbak. Pertama, sebagai seorang pemimpin, kalau kelurahan itu selevel dengan desa, di mana pemimpin terkecil dalam sebuah struktur pemerintahan itu, mari kita mempunyai sifat inklusi, peduli terhadap sesama dengan kelebihan yang kita miliki. Mengapa? Karena sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi manusia lain. Oleh karena itu berharap baik pemimpin pada level kelompok masyarakat, kemudian RT RW, kemudian sampai lurah, itu mempunyai perilaku tadi, memberikan manfaat dan tidak membeda-bedakan, sehingga orang lain dapat menikmati kemajuan, dapat menikmati ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya, dalam perspektif kami, pemimpin itu tidak harus hebat, dimanapun levelnya. Pemimpin terhebat adalah bukan pemimpin hebat karena melakukan tindakan sendiri, tapi pemimpin yang terhebat adalah pemimpin yang dapat mengajak banyak orang untuk melakukan hal-hal yang hebat. Itu kata Presiden Amerika Serikat ke-40, Ronald Reagan. Wow, luar biasa. Gitu Mbak? Ya, jadi bisa mendengarkan dari masyarakat di desa atau kelurahannya terlebih dahulu, yang tentunya Bapak sebetulnya lurah ini menjadi salah satu tombak pentingnya ya Pak ya, menjadi tombak penting untuk kemajuan kabupaten dan provinsi bahkan, karena mungkin curhatnya ke lurah. Bapak sering dengar curhat masyarakat secara langsung berarti ya Pak? Ya itulah, karena kami sering mendapatkan curhat, keluh kesah, karena gini ya, lurah itu sekalipun usianya dipandang lebih muda tapi berharap, membawa harapan. Tidak hanya harapan pelayanan menjadi baik,
tapi harapan ekonomi berubah menjadi baik. Wow. Oleh karena itu kami melakukan tindakan-tindakan agar khususnya Kelurahan Lemah Mekar hadir dan memfasilitasi agar kehidupan mereka menjadi lebih baik, usahanya, kemudian lebih baik juga bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, dan atas aspirasi mereka, atas dukungan semua pihak, alhamdulillah, mudah-mudahan dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Amin, amin, amin. Nah, Bapak, untuk tentunya ya, mungkin Bapak punya satu kalimat ajakan untuk masyarakat Indramayu, khususnya Lemah Mekar, dan tentunya mungkin ada pesan atau closing statement dari Bapak Umar Dhani yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih. Closing statement saya, pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Indramayu Bapak Loki Hakim, kepada Wakil Bupati Indramayu Bapak Haji Saifuddin yang telah memperhatikan warga Indramayu, khususnya Kelurahan Lemah Mekar, dalam kepemimpinan Bapak yang belum lengkap setahun, sudah banyak program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pertama, Bapak telah membangun kolam retensi 1,6 hektar untuk mengatasi banjir yang selama puluhan tahun tidak pernah dibangun. Yang kedua, melalui Bapeda Indramayu sudah menunjuk warga Kelurahan Lemah Mekar menjadi pilot project BP Taskin, pengentasan kemiskinan. Mudah-mudahan ini terus berlanjut, terus dibantu, sehingga pendapatan keluarga kami yang kurang mampu menjadi meningkat. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina RU 6 Balongan, Pak Jul dan kawan-kawan, ada Mas Edo, ada Mas Reza, ada Sabrin, ada Septia, yang sering kami berdiskusi, dan sampai hari ini telah memfasilitasi teman-teman disabilitas. Mari kita tetap semangat untuk bermanfaat bagi semua warga tanpa membeda-bedakan mereka. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Umar Dhani atas obrolan kita pada hari ini dan juga ceritanya yang sehingga kita tahu bahwa hari ini kita bisa melihat semangat inklusi dan juga kolaborasi ini bisa tumbuh di ruang sekecil kelurahan yang tentunya menjadi motivasi juga untuk kelurahan di Kabupaten Indramayu yang lainnya. Terima kasih, sama-sama. Ya, apa yang dilakukan Kelurahan Lemah Mekar bersama Pertamina, teman istimewa dan para stakeholder lainnya yang ditunggu oleh Kelurahan Lemah Mekar dan kelurahan lainnya yang ada di Kabupaten Indramayu membuktikan bahwa inklusi bukan hanya wacana tapi bisa juga diwujudkan lewat langkah-langkah nyata melalui dari pelatihan, pemberdayaan, dan juga hingga membuka ruang bagi teman-teman disabilitas untuk bisa berkarya dan bekerja sama. Semoga apa yang dilakukan Lemah Mekar ini menjadi contoh dan inspirasi bagi wilayah lain serta untuk kita semua bahwa Indramayu bisa bergerak maju dengan semangat inklusi, kreatif, dan gotong royong. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Jaja pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Lensa Nalar. Karena ketika Nalar bicara, kami yakin itu bukan sekedar suara.